Udara merupakan aspek paling penting di kehidupan setelah air. Tidak terlihat oleh mata, tetapi udara adalah elemen vital yang mendukung kehidupan di bumi. Pernapasan kita merupakan saksi perubahan lingkungan global yang sedang terjadi. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih dari substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dapat mengganggu estetika dan kenyamanan atau sampai merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan dari manusia. Kebakaran hutan meluas. Kabut asap di mana-mana. Kebakaran hutan dan lahan dengan total luas mencapai 55 hektar. Sumber pencemaran udara di Kabupaten Berau yang pertama dan tentunya itu adalah pembangkit listrik tenaga uap, karena kita menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Oleh karena itu lepasan karbon atau karbon dioksidanya itu tinggi ya. Karbon dioksida dan sulfur itu tinggi di batu bara, sehingga ketika dibakar dia pasti melepaskan sulfat dan ion sulfat gitu ya, dan juga karbon dioksida dalam jumlah besar. Pembangkit listrik bertenaga uap yang terus menghasilkan sulfur dan karbon dioksida dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, setiap pembangkit listrik bertenaga uap dapat menghasilkan 5 juta ton CO2. Kemudian yang kedua itu dari penggunaan solar dan juga bensin itu sangat besar di Kabupaten Berau, karena industri kita itu penggunaan bensinnya itu tinggi, sehingga akhirnya itu karbon dioksidanya juga tinggi, emisi karbonnya tinggi. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang dapat mencemari udara dan memperburuk kualitas udara. Emisi ini terdiri dari beberapa unsur kimia seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Polutan udara yang fatal di Kabupaten Berau itu adalah debu ya. Debu ya. Kalau di kota-kota besar kita nggak kena tuh debu. Kenapa? Karena di Kabupaten Berau ini daerahnya masih berkembang, jadi jalanannya itu masih banyak yang tanah. Jalanan tanah itu dia menyebabkan debu di jalanan. Nah, ini bisa dihindari dengan masker. Masker itu menyaring banyak sekali polutan berbentuk debu karena dia aerosol gas ya, padatan yang besar ukurannya, sehingga tersaring oleh masker gitu. Beberapa itu sesak nafas ya terutama gitu ya. Kemudian kalau pada level ekstrim itu sebenarnya itu sesak nafas pada bayi. Nah, ini terjadi di contohnya negara-negara yang sudah overpopulated ya, seperti China gitu ya, industrinya berkembang begitu pesat, jumlah manusianya banyak. Nah, ini dampaknya itu sesak nafas pada bayi yang langsung gitu ya. Kemudian India juga mengalami hal yang sama. Udara yang tercemar dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sesak napas, asma, dan bronkitis. Bernapas di udara yang tercemar dapat menyebabkan
kematian pada sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Meski dampaknya mungkin tidak akan langsung terasa, udara kotor yang terus-menerus terhirup bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara jangka panjang. Nah, untuk mencegah selain dengan selain dengan masker, itu bisa juga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Karena banyaknya polutan di udara itu biasanya menyebabkan penuaan dini. Mengonsumsi buah-buahan itu menambah antioksidan di dalam tubuh, jadi bisa mengurangi penyebab sakit. Yang pertama adalah penggantian, sekarang lagi marak ya di Kabupaten Berau itu dia mengganti motor ya, sepeda motor itu berganti ke yang listrik gitu ya, listrik. Walaupun ini terlihat seperti aman gitu ya, tetapi perlu diingat bahwasanya produksi listrik kita itu membakar batu bara, jadi sebenarnya sama aja, cerobong asapnya tetap ada gitu ya, jadi asapnya tetap ada. Walaupun sepeda listrik tidak menghasilkan emisi gas dan beroperasi dengan tenaga listrik yang bersih, tetapi perlu kita ketahui, untuk mengisi daya sebuah sepeda listrik memerlukan tenaga listrik yang berasal dari PLTU. Jadi, kita hanya seakan-akan memindahkan polusi dari knalpot motor ke PLTU. Karena itu, diperlukan juga transisi ke energi terbarukan. Nah, oleh karena itu, kalau langkah konkretnya kita harus berganti dari pembangkit listrik yang yang saat ini menggunakan tenaga uap air ya, PLTU, tenaga uap air yang bahan bakarnya adalah batu bara, itu harus kita gantikan. Di Kalimantan Utara itu sedang ada mega proyek untuk membendung ya sungai, dan dia akan membuat PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air untuk kebutuhan industri di wilayah Tanah Kuning ya. Tanah Kuning itu nanti jadi daerah industri. Oleh karena itu dia siapkan pasokan listriknya itu dari PLTA yang ada di sana. Nah, nanti kalau kita dapat pasokan listrik dari PLTA itu, maka itu akan menjadi solusi yang konkret gitu ya. Tidak ada lagi pembakaran batu bara di PLTU. Kalau di masyarakat itu ya tentu saja mengurangi emisi atau mengurangi kendaraan bermotor misalkan. Dibandingkan kita menggunakan misalkan motor gitu ya hanya untuk jalan-jalan keliling saja, maka lebih baik ya udah nggak usah gitu. Lebih baik lagi kalau kita memastikan ketika kita menggunakan kendaraan seperti mobil itu kita grup ya, bersama-sama gitu. Ya, atau kalau memang perlu baru kita menggunakan kendaraan. Jadi kalau tidak perlu ya nggak usah. Nah, karena kita saat ini menggunakan listrik yang basisnya dari bahan bakar batu bara, maka hampir semua penggunaan listrik yang kita kurangi itu menyelamatkan atau mengurangi dampak dari pencemaran udara. Contohnya saja air conditioner ya, AC. Kalau kita nggak perlu ya udah dimatiin. Jika ingin action itu arahnya ke penanaman pohon, karena pohon itu dia menyerap karbon dioksida yang ada di udara gitu ya. Jadi dia memerangkap karbon dioksida sehingga berubah menjadi kayu gitu ya, pohon. Jadi menanam pohon itu salah satu solusi konkret gitu ya ketika kita ingin berpartisipasi. Kesadaran menjaga lingkungan adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan hidup kita dan generasi mendatang. Dengan memahami pentingnya menjaga lingkungan, kita dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap sehat dan lestari untuk masa depan yang lebih baik.